dengan acara Sorbat Pagi, Sapa Orang Hebat para Guru PAI. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, beliau Ustadz Imran SPDI. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Beliau ini seorang guru PAI di SD 28 Air Tawar Timur. Kali ini beliau akan memberikan kajian Jumat pagi kepada kita tanggal 8 September 2023 ini. Kita akan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Imran ini dengan judul Moderasi Beragama dan Toleransi di Sekolah Dasar. Mudah-mudahan ceramah yang beliau sampaikan nanti menginspirasi kepada kita semua untuk selalu melaksanakan moderasi dan toleransi. Kepada Ustadz Imran, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kasih agar memberikan waktu kepada kami. Baik para pemirsa Sobat Pagi dan Padang TV Kemenak, yang mana pada kesempatan kali ini kami merasa berbahagia bisa berbagi bersama kita dalam acara yaitu Sobat Pagi yang tema kita khususkan karena kami merupakan guru PAI di sekolah dasar. Jadi kita akan membahas pada pagi hari ini dengan tema yaitu moderasi beragama dan toleransi di sekolah dasar. Moderasi beragama yang di sekolah dasar itu terinclude dalam bentuk kurikulum, yang mana kurikulum pendidikan agama Islam yang tercakup pada materi kelas 4, 5, dan 6 itu terintegritas atau terkumpul dalam suatu materi yang berkaitan dengan toleransi. Seperti di kelas 4 dalam CP tujuan daripada pembelajaran kita itu adanya kita untuk saling menghargai, menghormati dalam kehidupan beragama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kami menjadikan kamu syu'uban wa qabailah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Li ta'arufu, untuk saling mengenal. Jadi dengan adanya Allah menciptakan manusia yang majmuk, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Minahasa, ada suku Minangkabau. Dan di antara masyarakat kita itu ada juga yang berbeda agama. Kita mengenal ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, disinilah kita perlunya menanamkan kepada anak-anak bagaimana sikap kita dalam bertindak berbuat yang disebut dengan moderasi beragama. Bagaimana meluruskan, membenarkan, memperbaiki pemahaman anak-anak kita dalam kehidupan beragama, terutama bagi orang yang berbeda agama. Kemudian begitu juga di dalam materi berikutnya kelas 6 kita belajar tentang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ini surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 mengajarkan kepada kita boleh bertoleransi, tapi dua hal yang tidak boleh, yaitu akidah dan ibadah. Sedangkan dalam perdagangan, ekonomi, dan urusan yang lain kita dibolehkan dalam bertoleransi. Bagaimana realita dan pelaksanaannya di dalam kehidupan anak-anak kita menanamkan nilai kepada anak-anak SD? Yang pertama, kita harus bisa memasukkan dalam capaian pembelajaran kita dalam RPP kita, bagaimana kita memvisualisasikan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana orang hidup beragama itu berdampingan, damai, rukun, serasi, seimbang, sehingga terciptalah masyarakat yang harmoni. Itu secara visualisasi bisa kita tayangkan walaupun kita tidak menghadirkan. Karena pada umumnya masyarakat kita, anak-anak didik kita lah beragama Muslim. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Seperti kami kemarin, karena adanya kegiatan PENAS yang ke-16 di Kota Padang pada tanggal 5 sampai 10 Juni kemarin,
Di sana ada bermacam budaya Nusantara, bermacam agama yang ada. Kita minta izin sama kepala sekolah, sama wali murid dan komite, kita bawa anak-anak kita ke sana. Nah, kita kenalkanlah mereka orang yang berbeda agama dan juga termasuk orang yang berbeda suku bangsa dan toleransi. Kemudian disinilah kita tanamkan nilai-nilai yang disebut moderasi beragama. Bahkan Pak Kasih, kita di samping membawa anak, ternyata di Lanut itu ada pula rumah ibadah. Nah, rumah ibadah yaitu sebuah candi, tempat ibadah yang agama Hindu. Kita bawa anak-anak kita di sana. Kalau orang menyebutnya istilahnya di sana tempat ibadah yang kita bawa ke sana, kita perkenalkan sehingga mereka mengenal dengan bermacam tempat-tempat ibadah dan kita ada prinsip untuk saling menghargai. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat kepada anak SD itu kita mendata bagaimana anak-anak bapak siapa yang tinggal di lingkungannya ada orang yang berbeda agama. Ini untuk toleransi beragama. Jadi kita data ada 1, 2, 3, ada 11 orang yang ia tinggal di tetangganya itu berbeda agamanya. Nah, kita tanya bagaimana kehidupannya. Wah, ada anak yang mengatakan, saya Pak bermain bola dengan anak-anak yang berbeda agama itu. Bahkan ketika saya bermain bola itu Pak, orang azan asar, dan mereka bersorak, kamu muslim tak sholat? Nah, ini nampak di sini konkret bahwa nilai toleransi itu ada di Kota Padang. Nah, ini mungkin bisa nanti kita minta kepada Bapak Ibu guru di sekolah, guru PAI, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai moderasi ini kepada anak-anak kita, sehingga betul-betul nilai moderasi itu tertanam dan mereka berbeda agama bukan ancaman. Berbeda agama bukan harus dengan melakukan kekerasan, tapi berbeda agama adalah suatu hal yang harus fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita jaga dan kita pertahankan. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda dalam penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Imran tadi. Ternyata nilai-nilai toleransi dan moderasi sudah ditanamkan dari semenjak dini. Dari tingkat SD sudah ditanamkan bagaimana bertoleransi baik sesama muslim maupun beda agama. Bahkan beda suku bangsa juga sudah ditanamkan bagaimana perilaku kita kepada selain agama kita. Jadi ada menarik pembicaraan Ustadz ini tadi di sekolah dasar, di lingkungan sekolah. Sekarang kami ingin tahu bagaimana di lingkungan Ustadz sendiri, bagaimana Ustadz menerapkan moderasi dan toleransi ini kepada lingkungan di mana tempat Ustadz tinggal. Terima kasih. Kita menerapkan moderasi beragama ini contoh konkret saja Pak Kasih. Dalam pergerakan 17 Agustus. Yang pertama, kita tidak membedakan agama di sana Pak Kasih. Agama, suku, bahkan anak-anak Papua Pak Kasih, yang tempat kami itu tempat kos. Lebih 1000 anak kos di sana. Anak Papua, anak Aceh, anak Pekanbaru, semuanya bergabung di sana. Kita adakan yang pertama kegiatan jalan santai. Bahkan ada juga salah seorang caleg, karena ini masa politik Pak Cik, caleg kita yang meminta tertangan kita kebetulan RW atau tangan RT, RW, lurah untuk bisa mencalon Pak Kasih. Kemudian kita kasih tanda tangan, kita perkenalkan dia ketika jalan santai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat anak kita sendiri Pak Kasih, ini bermain bola dengan anak yang tinggal di Lanut itu berbeda agama. Dia agama Kristen. Tapi ketika hari Minggu, anaknya dititip sama kita Pak Kasih. Tidur kadang dia di rumah, makan dia di rumah, nanti pergi sama. Sore dia jemput lagi. Ini bukti konkret bahwa Orang tuanya ini ke gereja. Orang tuanya pergi beribadah ke gereja. Ini menanyakan bahwa moderasi beragama nyata di Kota Padang. Jadi terima kasih Ustaz. Baik pemirsa Kemenak Padang TV, ini kerja nyata dari seorang guru PAI kita bahwa moderasi dan toleransi beragama di Kota Padang ini
sudah ditanamkan mulai dari keluarga, pihak sekolah, kemudian masyarakat, dan kita yakin Kota Padang ini adalah kota yang paling toleransi dan moderasi. Jadi kalau ada orang mengatakan Kota Padang tidak atau intoleran, itu berarti dapat kita counter dengan pernyataan yang sedang disampaikan oleh Ustadz kita, dan memang beliau adalah pelaku moderasi dan toleransi di lingkungan beliau tinggal, kemudian di dunia pendidikan di mana beliau bertugas. Baik, pemirsa Kemenak Padang TV, demikian pertemuan kita dengan Ustadz Imron. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi guru PAI yang ada di Kota Padang. Kegiatan ini akan berlanjut lagi setiap minggu, kajian Jumat pagi kita dengan tamu dan orang-orang hebat yang lain. Salam sorbat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.